Mengawali seminar kita pada sore hingga malam ini, kita akan mendengarkan sambutan. Ada dua sambutan yang akan kita dengarkan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ses Ditjen Bimas Kristen Departemen Agama yang akan disampaikan oleh Pendeta Pontus Sitorus MSI. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Dr. Sakeus Indrawan, Ketua Umum Sola Scriptura. Karena Bapak Ses Ditjen belum hadir, kami mohon Bapak Sakeus Indrawan untuk menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Udah sore ya, jam 4 ya. Selamat datang pada Sola Scriptura 2015 tahun ini dengan topik miracles. Nah, topik miracles ini mungkin Bapak Ibu sekalian bingung kenapa dipilih topik ini. Bukan hanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tapi juga Dr. Kinner juga bingung. He always ask me why I ask this topic. Even just now, about half an hour ago, still doing that. Banyak alasan tentunya, tapi beberapa alasan yang ada di pikiran kami di Sola Scriptura adalah topik ini seringkali menjadi perbantahan antara pihak yang percaya dan pihak yang tidak percaya. Jadi perlu sekali ada satu pakar yang tentunya harus menguasai topik ini dengan baik dan punya bukti-bukti yang baik juga. Sehingga dengan demikian bisa kita dibantu untuk memutuskan apakah topik ini topik yang biblikal atau tidak. Apakah topik ini topik yang masih berlaku tuh zaman sekarang atau tidak. Apakah kalau saya punya karunia untuk membuat miracles, saya lebih tinggi pangkat rohani saya dari yang belum punya karunia miracles. Bapak Ibu sekalian, banyak yang bisa dikatakan dengan ini, kita bisa tunggu nanti Dr. Kinner akan menjelaskannya. Kami sudah mendengar beliau selama 2 hari, jadi kita akan dengarkan sekarang bahan dari 2 hari itu 8 session dipadatkan menjadi bahan 2 session untuk publik. Cuma ada satu lagi yang saya ingin jelaskan di sini adalah pertanyaan Dr. Kinner kepada saya adalah orang-orang Indonesia, orang timur ya, kan tidak ada masalah dengan miracles bukan? Betul gak? Sebagian besar tidak ada masalah. Kita semua tahu itu terjadi. Cuman kita antara dua, ada yang merasa Tuhan pakai kita untuk membuat miracles, atau ada yang merasa oh mungkin saya mah tidak ada, saya percaya sih terjadi tapi saya tidak modelnya orang yang dikasih karunia atau dikasih berkat untuk bisa membuat miracles. Atau bisa terjadi miracles dalam hidup saya atau hidup saudara saya atau hidup teman saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal-hal yang perlu kita lihat. Nanti Dr. Kinner akan sajikan bagaimana janji ini untuk siapa sebetulnya. Yang kedua yang membuat dia bertanya adalah yang tidak percaya miracles adalah orang-orang barat. Orang-orang dengan setting barat yang diajarkan untuk tidak percaya bukan hanya miracles. Allah juga dia nggak percaya. Ya. Dia nggak percaya adanya Allah. They don't believe that there is God, right? So don't talk about miracles. Yang saya katakan kepada beliau adalah sekarang memang benar generasi saya mungkin masih begitu. Generasi saudara-saudara yang muda-muda di sini saya kira sudah banyak sekali expose ke dunia barat, betul ya? Sudah masuk internet, sudah dengar cerita-cerita dari internet, dari TV, dan sudah banyak sekali pengaruh barat yang mereka yang sekolah di luar negeri misalnya, itu tanpa sadar masuk setting barat. Saya kira teman-teman terlibat dalam pelayanan gereja-gereja di kalangan pemuda merasakan ini. Merasakan sulitnya berbicara tentang iman pada mereka. Karena mereka cenderung tidak percaya. Nah, ini adalah hal-hal yang mau masuk ke dalam masyarakat kita di timur loh. Meskipun kita punya background timur yang percaya pada Tuhan, percaya pada miracles, tapi kita sedang dimasuki oleh budaya barat yang tidak percaya Allah, yang tidak percaya miracles. Sehingga Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda ini gereja lebih susah untuk ngomongnya.
Untuk pimpin KTB mungkin agak lebih susah sel grup daripada zaman saya. Dan terutama sekali Bapak Ibu sekalian jangan lupa kalian akan menjadi orang tua. Pada waktunya kalian menjadi orang tua, pada waktu anak-anak kalian sudah seumur-umur kami, ya, sudah berangkat dewasa, mereka sudah berpikir tentang banyak sekali perawaran. Jadi mesti persiapkan diri dari sekarang. Bagaimana menjawab mereka, sehingga iman mereka bisa bertumbuh seperti iman kita dulu. Nah inilah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Jadi kita jangan berpikir, nggak perlu sekarang saya percaya kok. Mungkin, tapi mungkin ada orang lain yang nggak percaya. Dan anak saya mungkin nggak akan percaya. Anak-anak kalian maksudnya ya. Karena anak saya puji Tuhan percaya gitu. Jadi kamu mesti siap bagaimana menjawab dengan baik. Bagaimana menjelaskan dengan biblikal kepada mereka. Tentang keajaiban atau mujizat dalam Alkitab. Tapi juga bagaimana menghadapi mujizat sehari-hari. Jadi saya kira meskipun kita setting timur, tetap kita perlu mengerti tentang miracles dengan baik. Ini sebagai challenge yang kita hadapi saat ini, menurut pendapat kami. Nah, kami serahkan kepada kalian untuk memikirkan dan menangkap sebanyak mungkin. Tadi kita diskusi banyak kepada Dr. Kiner, akan ada contoh-contoh, akan ada teologi tentang miracles yang harus dibahas dan dimengerti. Tapi juga jangan takut kalau misalnya belum sempat mengerti semua, gak apa-apa. Bukunya dijual di luar, 2 jilid. Ada yang ketawa ya. Enggak dibaca, baca dong. Ya, kalau kita mau siap untuk jadi saksi Tuhan dibaca. Enggak perlu dibaca dari ujung ke ujung, enggak perlu. Baca yang bagian-bagian di buku saja. Saya banyak buku di rumah. Setiap kali orang datang ke rumah saya tanya, emang kamu banyak buku ini saya baca semua? Oh iya dong. Saya bilang, saya baca dari depan ke belakang. Maksudnya paling depan dan paling belakang. Gitu. Ya. Kita baca depannya, apa tujuannya, motivasinya, kita baca kesimpulannya, dan kita tahu kira-kira isinya apa gitu. Kalau ada apa-apa, kita tahu caranya nyarinya di mana, gitu loh. Jangan diketawain dulu, ya. Jadi saya baca betul dari ujung ke ujung jadinya, dari cover to cover kan. Covernya saya baca, cover belakang saya baca juga. Jadi Bapak Ibu sekalian meskipun bukunya tebal, jangan ragu-ragu untuk membeli. Nah ada satu buku lagi itu ada di ujung sini ada buku yang besar itu, ya, yang dijual sih kasih besar itu enggak. Itu buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku yang tebal tidak terjemahkan. Kita nggak berani terjemahkan sekian. Buku sekian 1.200 halaman ya. 1.200 halaman sih kita bisa nyerah deh. Tapi buku ini kami terjemahkan dan kami jual dengan harga spesial. Dengan harapan dibaca oleh saudara-saudara teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Karena buku ini menjelaskan tentang siapa di belakang miracles. Ya. Semua miracles ini semua kan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah sendiri. Nah Allahnya kalau kita tidak ngerti, ya nggak bisa ngerti miracles. Ya kita mesti ngerti Allahnya. Itu judulnya aslinya adalah Give and Giver. Itu tidak kita rubah supaya memberikan penjelasan yang sangat tidak dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia agak sulit. Jadi kita cenderung terpaku pada give-nya saja, pada karunia-Nya. Kita sering lupa pada givernya, pada yang memberikan karunia itu. Ya, jadi judul keduanya dalam bahasa Indonesia adalah mengenali dan Roh Kudus dan kuasanya dan karunia-Nya. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu panjang-panjang. Terima kasih banyak untuk kedatangannya. Kami berdoa agar Roh Kudus menyertai dan menghadiri kita semua masing-masing, memberdayakan kita untuk mengerti dan mendorong kita untuk kepengen mengerti lebih banyak lagi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dan pada malam hari ini kita akan segera memasuki seminar. Moderator kita malam hari ini adalah Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala. Lalu penterjemah kita Ibu Inawati Teddy dan Profesor Kiner akan menyampaikan seminar. Please come forward. Oke, memperkenalkan pembicara kita. Tugas saya singkat saja, memperkenalkan beliau ini. Oh, mau dipindahin ya. Katanya ada di screen tadi, kata iya. Jadi ada di sini tapi katanya ada di screen. Mendapatkan gelar PhD-nya dari Duke University, mengajar studi PB di Asbury. Ya, juga Palmer menikah dengan Nadine Musunga Kiner. Saya harap saya benar membacanya. Bersama istrinya bekerja bagi rekonsiliasi etnis. Jadi ibu itu memang lebih
Saya lebih putih dari beliau. Ditabiskan sebagai pendeta di gereja denominasi, aktif mengajar di beberapa negara, terutama Afrika, menulis 17 buku, 4 diantaranya mendapatkan penghargaan dari Christianity Today. Memang luar biasa. Dan kalau banyak orang bisa tulis buku, bagi saya tidak terlalu kagum. Tapi saya 2 hari ini kagum sama beliau ini karena spiritualitasnya yang sangat dalam. Kerinduannya untuk mengalami Tuhan. Itu saya terkesan. Ya. Nanti kita dengar saja. Menghasilkan lebih dari 70 artikel akademis dan 150 artikel populer. Di sini tidak disebut anaknya. Ya. Tapi tadi I asked him how many children he have. 2 children, 1 boy 17 years old, right? And girl 14 years old. Iya, itu yang perlu, kalau ada yang lain nanti bisa ditanyakan. Lalu kemudian tentu kita tidak asing lagi dengan Ibu Ina Teddy. Ya, kalau beliau sudah hadir, kita pasti lebih tenang lah. Ya, kemampuannya, karunia-nya luar biasa hebat. Beliau adalah dosen PL dari STT Reform, di mana juga saya juga mengajar. And now we welcome Prof. Craig Kinner and Mrs. Ina Teddy to come forward. 70 minutes according to the committee. 70 minutes for you, and then go to the question and answer. Father, Bapa, thank you for your mighty grace, terima kasih untuk anugerah-Mu yang dahsyat. and we trust you to touch us by your gift. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyentuh kami dengan karunia-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, it's on now. Okay. Because this is condensed from a much larger book, Karena ini merupakan sesuatu yang disingkatkan dari buku yang jauh lebih besar, and because I have too many slides, dan karena saya mempunyai terlalu banyak slide, I have to get through 2 slides a minute. ya, jadi 2 slide 1 menit. So I'm going to skip some slides Jadi saya akan skip beberapa slide, and probably talk fast. ya, dan mungkin berbicara dengan lebih cepat. But my scholarly work is mainly in writing commentaries. Tetapi sebenarnya tulisan akademis saya itu terutama adalah mengenai commentaries. But in the course of writing commentaries, I needed to comment on miracles, Tetapi ketika saya menuliskan commentaries, saya harus memberikan komentar tentang mukjizat. since there are many of those in the Bible. Dan karena memang begitu banyak mukjizat dalam Alkitab. And in dealing with the question of the reliability, historical reliability of the Bible, Dan kemudian ketika menangani masalah tentang keandalan daripada sejarah di Alkitab, I needed to do some research on miracles reliability. saya kemudian harus melakukan suatu penelitian mengenai keterandalan daripada mukjizat. Because in the West, some people are skeptical. Karena di Barat beberapa orang skeptik terhadap mukjizat. And in keeping with the theme of the series so far of Sola Scriptura, Dan sejalan dengan tema-tema yang selama ini Sola Scriptura bawakan, dealing with historical reliability of the Gospels and so forth, berbicara tentang keandalan sejarah dari Injil dan sebagainya, I prepared much of this material in the book on that subject. ya maka saya kemudian memberikan materi-materi ini di dalam buku tulisan saya juga dan juga subjek ini. When we look at Jesus' miracles, Ketika kita melihat pada mukjizat Yesus, how reliable are the sources that tell us about those miracles? berapa besar atau berapa dapat kita andalkan sumber-sumber yang menceritakannya. Today, most scholars recognize that the Gospels are ancient biographies. Sekarang para ahli melihat bahwa Injil adalah biografi kuno. Such biographies were written differently than the way we write biographies today. Biografi kuno ditulis dengan cara yang berbeda dengan kita menuliskan biografi sekarang ini. They didn't always have to be in chronological sequence, Ya, mereka tidak harus menuliskan secara urutan kronologis, but they did have to be, they did have to use
historical information. They did have to be historically accurate. Tetapi mereka harus memberikan fakta atau informasi sejarah historis dan itu harus tepat. And also when you compare the Gospels, Dan juga kalau kita membandingkan Injil-Injil, when they cover the same material, ketika Injil-Injil itu menuliskan tentang materi yang sama, we can see that they're very careful with their sources. kita bisa melihat bahwa mereka sangat hati-hati dengan sumber mereka. By the standards of the way history was written in antiquity, Dengan standar bagaimana sejarah dituliskan pada zaman kuno, these would be among the most reliable of the sources. maka kita bisa melihat bahwa sumber-sumber ini adalah yang paling dapat dipercaya di antara yang lainnya. Each gospel and each source within the Gospels Setiap Injil dan setiap sumber-sumber dari Injil tersebut testifies that Jesus was a miracle worker. menyatakan atau menyaksikan bahwa Yesus adalah pekerja atau pelaksana mukjizat. So does a first century Jewish historian. Begitupun juga seorang sejarawan Yahudi pada abad pertama. Well, this is an important issue if you are interested in the reliability of the Gospels. Dan ini merupakan masalah yang penting kalau saudara tertarik dengan keterandalan daripada Injil. About 1/3 of the probably earliest Gospel, Mark, Sepertiga dari Injil yang pertama yaitu Markus consists of accounts of miracles or exorcisms. ya mencatat kepada kita cerita-cerita mukjizat dan juga pengusiran setan. And in the West, some people were skeptical of miracles, Dan di barat ada orang-orang skeptik terhadap mukjizat and this was the reason that some of them became skeptical of the Gospels to begin with. dan karena itu ini adalah awalnya kenapa mereka juga skeptik terhadap Injil. Now, of course, I'm speaking of those who are not Christians in the West, Tentu saja kita berbicara tentang mereka yang bukan Kristen di barat. but even some Western Christians have been affected by this way of thinking. Tetapi bahkan orang-orang Kristen barat pun sudah dipengaruhi oleh pemikiran seperti itu. A circular problem was that Western scholars sometimes questioned the Gospels because they included miracle Dan reports. kemudian ini menjadi suatu masalah yang melingkar karena apa? Salah satu alasan bahwa para ahli barat mempertanyakan Injil adalah karena Injil melaporkan mukjizat. And then they said, well, we can't believe the miracle reports because they're in the Gospels. Kemudian mereka mengatakan kita tidak bisa percaya akan cerita-cerita mukjizat karena cerita itu ada di dalam Injil. And the original argument against the miracle reports Dan juga argumentasi yang awal terhadap laporan tentang mukjizat dalam Injil was we know these must be legends adalah dikatakan pastilah ini merupakan legenda because eyewitnesses never claim miracle reports. karena para saksi mata tidak pernah mengklaim adanya laporan mukjizat. Well, I think in Indonesia you probably know better than that. Ya, tetapi saya percaya di Indonesia kita tahu lebih baik dari itu. And you could probably teach Western people some things about that. Ya, dan mungkin kita bisa mengajarkan orang-orang barat mengenai itu. David Friedrich Strauss David Friedrich Strauss was the scholar who in the 1800s argued that the Gospels had a lot of myth. adalah ahli yang mengatakan bahwa Injil berisi banyak sekali mitos. Because eyewitnesses would never claim miracles. Karena dikatakan bahwa para saksi mata tidak pernah mengklaim tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi. But Strauss had a friend named Edward Morica. Tetapi Strauss mempunyai satu teman yang bernama Edward Morica. And Edward Morica was unable to walk, Dan Edward Morica itu tidak dapat berjalan. but he spent time with the German Lutheran pastor Johann Christoph Blumhardt. Tetapi dia kemudian menghabiskan waktu dengan seorang pastor Jerman yaitu Johann Christoph Blumhardt. And this Lutheran pastor was known for a ministry of healing and exorcism. Dan pastor Lutheran ini dikenal sebagai orang yang memang banyak melakukan pelayanan penyembuhan. And Morica got healed. Dan kemudian ini disembuhkan. So how did Strauss explain this? Jadi bagaimana Strauss menjelaskan bagaimana temannya disembuhkan? He said maybe it was just his imagination that he couldn't walk. Ya, dia mengatakan mungkin dia hanya berimajinasi bahwa dia tidak dapat berjalan. But notice that he didn't say that his friend was just a legend. Ya, tetapi perhatikan bahwa dia tidak mengatakan kalau temannya hanyalah sebuah legenda. Miracles have been reported in many revivals in Indonesia. Mukjizat telah dilaporkan di dalam banyak KKR di Indonesia. Revival among Indonesian Christians in the 1860s, Suatu kebangkitan di antara orang-orang Kristen Indonesia pada tahun 1860-an.
the Nias revival of 1916 to 1922, Kebangkitan di Nias pada tahun 1916 sampai 1922 the Timor revival of 1965 to dan kebangkitan 1969. Timur tahun 1965 sampai 69 It was also a prominent feature of the Korean revival, dan juga ini merupakan bagian yang penting di dalam kebangkitan iman di Korea, which was mainly among Presbyterians. di mana ini terjadi terutama di antara Presbyterian. There was so many miracles and exorcisms that the Western missionaries didn't believe it. Ya, begitu banyak mukjizat dan pengusiran setan sehingga orang-orang barat itu tidak percaya. At that time, many Western missionaries didn't believe that miracles happened today. Ya, bahkan orang barat yang menjadi missionary ya pada waktu itu banyak di antara mereka tidak percaya bahwa mukjizat masih dapat terjadi sekarang ini. But the evidence was so convincing that the Korean Christians convinced many of the missionaries. Tetapi bukti itu begitu kuatnya sehingga orang-orang Kristen Korea itu akhirnya membuat para missionary barat ini yakin. Are there credible eyewitness reports of miracles today? Apakah ada saksi-saksi mata yang dapat dipercaya yang melaporkan tentang mukjizat sekarang ini? I'm going to start with some samples where we have medical documentation. Ya, saya mau memberikan contoh-contoh di mana kita mempunyai dokumen medis. Dr. Rex Gardner wrote a book called Healing Miracles. Dr. Rex Gardner menuliskan suatu buku yang menyebutkan mukjizat penyembuhan. One of the accounts that he gives Dan salah satu kisah yang diceritakannya is of a 9-year-old girl who was deaf without her hearing aid. adalah seorang anak perempuan berusia 9 tahun dan dia tuli kalau dia tidak memakai alat pendengar. She had just been tested and it showed that she had auditory nerve damage. It wasn't getting any better. Ya, dia baru saja dites dan memang ada saraf pendengarannya yang rusak. But she was praying and God healed her. Tetapi dia berdoa dan Allah menyembuhkannya. The audiologist couldn't believe it, Ya, audiologis itu tidak percaya. but he tested her again and found that the auditory nerve damage had been healed. Jadi dia menguji lagi, ya melakukan tes lagi, ternyata betul saraf pendengaran itu sekarang sudah sembuh, sudah baik. It's not supposed to happen on its own. Di mana saraf seperti itu yang rusak tidak mungkin bisa sembuh dengan sendirinya. Some eyewitnesses that I know Beberapa saksi mata yang saya kenal secara pribadi report that in Mozambique, just hundreds or thousands of people have been healed of deafness. mengatakan bahwa di Mozambik ya puluhan sampai ratusan ribu orang-orang yang tuli kemudian bisa disembuhkan. As Christians have prayed for them in Jesus' name. Ketika orang-orang Kristen berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. These were usually people who were not Christians before they were healed, Ya, ini adalah orang-orang yang tadinya bukan orang Kristen sebelum mereka disembuhkan. but they became Christians because they were Tetapi healed. kemudian mereka disembuhkan dan menjadi Kristen. A team went there and tested this medically. Ya, suatu tim pergi ke sana untuk menguji mereka secara medis They published the report in an American medical journal. dan mereka kemudian mempublikasikan laporan mereka di dalam medical journal, ya, jurnal medis di Amerika. Of people being healed of blindness and deafness. Di mana orang-orang dikatakan disembuhkan dari kebutaan dan ketulian. Well, some people complained testing conditions are not very good in rural Mozambique. Dan ada orang yang kemudian mengkritik, tetapi kan kondisi untuk pengujian itu tentu saja tidak baik di Mozambik. That may be true, but one of the authors of the study Itu memang mungkin benar, tetapi salah satu penulis dari studi ini more recently published a book by Harvard University Press baru-baru ini menerbitkan sebuah buku yang diterbitkan oleh Harvard University Press, where she deals with the question of medical documentation and miracles. di mana dia menangani mengenai laporan-laporan medis mengenai mukjizat yang terjadi. And she provides very convincing evidence that these miracles took place. Dan dia memberikan tulisan-tulisan yang sangat meyakinkan bahwa mukjizat-mukjizat ini benar-benar terjadi. Which I think most people would find very convincing. Ya, di mana kebanyakan orang akan bisa diyakinkan ketika membacanya. Lisa Larios Ya, Lisa Larios, was dying of a degenerative bone disease. ya dia sekarat karena ada penyakit di dalam tulangnya. Her parents hadn't told her that she was dying, Orang tuanya belum memberitahu dia bahwa dia sekarat, but she knew that she was bound to a wheelchair and unable to walk. tetapi dia tahu bahwa dia harus duduk di kursi roda dan tidak dapat berjalan. They took her to a healing meeting, a prayer meeting for healing. Mereka kemudian membawa dia kepada suatu pertemuan yang ada penyembuhannya.
No one actually had a chance to pray for her specifically, though. Sebenarnya tidak ada orang yang secara khusus mendoakan bagi dia waktu itu. While they were praying for other people, Ketika orang-orang lain didoakan, bukan dia yang didoakan, she suddenly jumped out of her wheelchair mendadak dia melompat dari kursi rodanya and began running around. dan mulai berlari-lari. The X-ray showed X-ray kemudian menunjukkan that not only was she healed of the disease, bukan saja dia telah sembuh dari penyakitnya, but where her bones had been degenerating, kalau tadi tulang-tulangnya itu sudah mungkin merusak, they had now been completely restored. sekarang tulang-tulangnya sepenuhnya sudah dipulihkan. Bruce Van Natta Bruce Van Natta, was crushed under a semi-truck. dia ditabrak dan ada di bawah semi-truck. He was crushed so severely that much of his small intestine had to be removed. Ya, dia benar-benar kecelakaan itu begitu parahnya sehingga kebanyakan dari usus 12 jarinya harus dihilangkan, dibuang. He didn't have enough of it left to live with. Ya, sehingga yang tersisa itu tidak cukup bagi dia untuk bisa melanjutkan hidup. But a friend felt led to come and to fly to his town and pray for him. Tetapi seorang temannya terbang ke kotanya dan kemudian berdoa baginya. When he prayed, Bruce felt something like a jolt of electricity. Ya, ketika temannya itu berdoa, Bruce merasakan seperti ada sengatan listrik terjadi padanya. He was healed. Dan dia disembuhkan. Some people say, well, why don't you ever have, if something's cut off, why don't you ever have it grow back? Ya, ada orang yang mengatakan kalau sesuatu dipotong, you cannot have it grow back. Ya, Some people say that. ya, bahwa itu kan tidak mungkin bisa tumbuh kembali. And a small intestine, in fact, is in an adult doesn't grow longer. Ya, jadi seperti tangan kalau dipotong tidak bisa tumbuh kembali, begitupun juga sebenarnya usus 12 jari kalau sudah dipotong dia tidak akan kemudian tumbuh kembali. But God healed him, Tetapi Allah menyembuhkan dia and the medical documentation shows dan kemudian laporan medis menunjukkan that his small intestine more than doubled in length. ya bahwa usus 12 jarinya tadi yang sudah dipotong itu sekarang menjadi 2 kali lipat lebih panjangnya. So that he's now able to digest fine. Sehingga sekarang dia bisa mencerna makanan dengan baik. I'll skip, well, just to summarize this one, somebody was healed of a broken ankle and we have the x-rays to prove it. Ya, ini adalah orang yang disembuhkan dari tumitnya yang patah dan dia kemudian bisa sembuh kembali. Someone else who had an eye disease, Ada seorang lagi yang mempunyai penyakit di matanya. she was so characteristic of this that they used her picture on the pamphlet about the condition. Ya, ini penyakitnya merupakan sesuatu yang begitu khusus sehingga mereka kemudian menayangkan wajahnya di brosurnya. She was a college student. One of her fellow students felt led to pray for her. Ya, dia adalah seorang mahasiswi dan seorang temannya kemudian tergerak untuk mendoakan dia She was healed so fully dan dia disembuhkan sangat total. that she now no longer even needs glasses. Sekarang bahkan dia tidak perlu memakai kacamata. I wish that would happen to me. Ya, kalau saja itu bisa terjadi pada saya. Catholics have been very good at keeping medical documentation for miracles. Ya, Roma Katolik itu sangat baik di dalam mereka menyimpan laporan-laporan tentang mukjizat, Particularly at Lourdes. ya terutama di Lourdes. But in addition to medical documentation, Tetapi selain dokumentasi medis, eyewitness testimony is also quite valuable, ya maka saksi mata juga sebenarnya sangat berharga. especially in many parts of the world where people don't even have access to the doctors. Terutama di bagian-bagian tempat di mana orang itu tidak bisa datang ke dokter karena tidak ada dokter. Eyewitness testimony is a form of evidence Dan kita harus melihat bahwa kesaksian daripada para saksi mata itu sebenarnya adalah bentuk suatu bukti. in sociology, anthropology, journalism, and Baik history. di sosiologi, antropologi, jurnalisme maupun tentu saja sejarah atau historis. Now, with science, you use experimentation. Kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, memang kita memakai eksperimen. But there are some areas of study where you can't go back and do an experiment. Tetapi ada bidang-bidang studi di mana kita tidak dapat melakukan eksperimen ulang.
oh, this person died. Ya, oh, misal orang ini mati. Let's kill them again to see how it happened. Ya, coba bunuh dia lagi supaya kita lihat bagaimana terjadinya. So for each discipline of knowledge, Jadi untuk setiap pengetahuan disiplin, you have to use the right method. ya kita harus memakai metode yang tepat. And since miracles are events, Dan karena mukjizat adalah peristiwa, you don't experiment on them, kita tidak dapat bereksperimen dengan itu. but you can consult the witnesses. Tetapi kita bisa berbicara dengan para saksi mata. You just have to make sure they're reliable witnesses. Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa para saksi mata itu dapat dipercaya. And often we have to do that in law as well. Ya, dan sering sekali kita pun harus melakukan hal demikian di dalam bidang hukum. Here are just a few of the examples out of hundreds Dan ini adalah beberapa contoh dari ratusan contoh yang ada. from people that I interviewed Dari orang-orang yang saya interview, who I have very strong reason to believe are trustworthy, di mana saya sangat yakin bahwa mereka adalah orang-orang dapat dipercaya, or in some cases published sources. atau saya juga bisa mengambil dari sumber-sumber yang sudah dipublikasikan atau diterbitkan. One principle that I'm following Satu prinsip yang saya ikuti, is that a smaller number of eyewitnesses count more heavily than a greater number of skeptical non-witnesses. bahwa jumlah saksi mata walaupun jumlahnya kecil itu lebih berbobot daripada jumlah yang besar dari skeptik yang bukan saksi mata. We would apply that to most other kinds of claims. Ya, kita sebenarnya akan mengaplikasikannya di dalam klaim-klaim yang lain misalnya. Let's say there's an accident Misalnya terjadi kecelakaan and the police officer is interviewing witnesses, dan si polisi sedang menginterview seorang saksi mata. and someone comes along and says, wait, that's not what happened. Dan seseorang kemudian datang mengatakan, tunggu, itu tidak terjadi, kecelakaan itu tidak terjadi. And the officer says, well, what did you see happen? Dan si polisi akan bertanya, apa yang kamu lihat terjadi? And that person says, well, I didn't even see the accident. Dan orang itu akan berkata, oh saya tidak melihat kecelakaan itu terjadi. That's why I know it didn't happen. Karena itu saya tahu itu tidak terjadi. Just because you didn't see it Hanya karena engkau tidak melihatnya, doesn't mean that nobody saw it. bukan berarti tidak ada orang lain melihatnya. So we have to check with witnesses and just see how reliable they are. Karena itu kita harus mengecek para saksi mata, melihat bagaimana bisa diandalkannya mereka. Now, I need to make clear a theological point. Ya, saya perlu menekankan suatu poin secara teologis. In talking about miracles, Ketika berbicara tentang mukjizat, I'm not claiming that everybody gets healed that we pray for. saya tidak mengklaim bahwa setiap orang yang didoakan akan disembuhkan. Even though I know some people who sort of believe that, Walaupun ada orang yang mungkin percaya seperti demikian. if I ask them if everybody they pray for gets healed, Yes. they say no. Kalau saya tanya, apakah setiap orang yang mereka doakan disembuhkan, mereka akan menjawab tidak. If everybody with faith got healed, Kalau semua orang beriman kemudian disembuhkan, there would be a whole lot of godly people maka akan banyak sekali orang-orang saleh from the 1st century through the 19th century dari abad pertama sampai abad ke-19 who would still be with us. yang masih bersama dengan kita. And I have not always been healed of everything myself. Saya juga bukannya setiap hal yang saya doakan kemudian saya disembuhkan. You see, I wear glasses. Saudara bisa melihat saya memakai kacamata. I'm going bald. Saudara juga bisa melihat saya sudah mulai botak. And my students tell me there's some other things wrong with my head. Dan para murid saya juga mengatakan ada sesuatu yang lain yang salah dengan otak saya. But citing now a number of reliable witnesses, Dan sekarang saya akan mengutip beberapa saksi mata yang dapat dipercaya. Wansuk and Julie Ma both have PhDs. Wansuk dan Julima dua-duanya mendapatkan PhD. Wansuk is the director of the Oxford Center for Mission Studies. Dan Wansuk adalah direktur untuk Oxford Center Mission Study. They prayed for someone who was dying of a toxic goiter. Ya, mereka berdoa untuk seorang yang gondoknya itu ada racunnya. She was instantly, publicly healed in front of many witnesses. Dan orang yang didoakan itu mendadak langsung sembuh di depan mata banyak saksi. Luther O'Connor Luther O'Connor is a professor in the United States. adalah seorang profesor di Amerika. And he prayed for a woman in the Philippines. Dan dia berdoa untuk seorang perempuan di Filipina.
She had an unbendable metal implant in her Ya, leg. dia ada diimplementasikan besi di kakinya dan karena itu kakinya tidak bisa ditekuk. So she couldn't fully bend her leg. Ya, jadi kakinya itu tidak bisa ditekuk. He prayed for her and she felt something in her leg. Si dokter ini berdoa untuk dia dan kemudian dia merasakan sesuatu di kakinya. And she was shocked. She was able to bend down and Dan crouch. kemudian dia kaget sekali karena kemudian dia bisa menekukkan bahkan berjongkok. I don't know if there was any metal still there, but if there was, it could bend. Saya tidak tahu apakah metalnya masih ada di kakinya. Kalau ada, maka metalnya itu sekarang bisa dibengkokkan. Danny McCain is a friend of mine. Danny McCain adalah teman saya. He's a professor in Nigeria. Dia adalah profesor di Nigeria. So I thought maybe he would give me an account that he'd seen in Nigeria. Jadi saya pikir mungkin dia akan memberikan saya kisah-kisah yang dia lihat di Nigeria. But he said, no, let me give you an account from my childhood. Dia mengatakan tidak, tapi aku akan memberikan kisahku ketika aku masih kecil. His baby brother had been scalded all over. Ya, adiknya yang masih bayi kemudian terbakar keseluruhan tubuhnya. So that when the doctors tried to take his clothing off, his skin was ripping with it. Ya, sehingga ketika dokter mencoba untuk membuka bajunya, kulitnya juga terkelupas. His baby brother was crying and crying Ya, dan adiknya tentu saja menjerit-jerit dan menangis. as some people from his church gathered to pray. Dan pada waktu itu beberapa orang dari gerejanya datang untuk berdoa. Suddenly he noticed that his brother had stopped crying. Dan mendadak dia melihat, adiknya sekarang tidak lagi menangis. He looked up and saw him crawling across the floor. Dan dia kemudian melihat, sekarang si adik sedang merangkak di lantai. His skin had suddenly become bright and pink. Ya, dan mendadak kulitnya sudah menjadi terang dan berwarna kemerah-merahan. With no evidence at all that it had ever been burned. Ya, tidak ada bukti sama sekali bahwa itu pernah terbakar. I myself witnessed something, as did my brother Chris. Ya, saya sendiri dan saudara saya Chris menyaksikan sesuatu. I was helping at the Bible study in a nursing home. Saya sedang mengadakan suatu PA di rumah jompo, Maybe 35 years ago. kira-kira mungkin 35 tahun yang lalu. And there was a woman named Barbara who always said, I wish I could walk. Dan ada seorang perempuan yang bernama Barbara yang selalu mengatakan, aduh kalau saja aku bisa berjalan. And finally, one day, the Bible study leader, Dan suatu hari pemimpin PA tersebut, a student at Fuller Seminary, dia merupakan seorang mahasiswa di Fuller Seminary, walked over and took her by the hand ya datang kepada dia dan mengambil tangannya and said, in the name of Jesus Christ, dan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, rise up and walk. bangkitlah dan berjalanlah. Now, I was horrified. Wah, saya ketakutan. If faith is considered a bias, Kalau iman itu sering dianggap orang sebagai sesuatu yang bias, I was very unbiased. waktu itu saya sangat tidak bias. I was afraid she was going to fall. Saya takut sekali bahwa si Barbara akan jatuh. The expression on her face, she was horrified. Ya, dari ekspresi mukanya dia juga ketakutan. But instead, he walked her around the room. Tetapi orang itu kemudian menarik tangan Barbara dan membawa dia jalan berkeliling ruangan itu. And from then on, Barbara could walk. Dan sejak itu Barbara kemudian bisa berjalan. And she would always say, I love this Bible study. Dan dia selalu mengatakan, aku senang dengan PA ini. I'm going to focus now on some different categories, Saya now akan berfokus kepada kategori yang berbeda. especially some categories that are hard to explain as just psychosomatic. Terutama kategori yang tidak bisa dikatakan psikosomatis. Most people who are blind are not psychosomatically Ya, blind. kebanyakan orang buta itu tidak psikosomatis. Karena kadang-kadang banyak orang menuduh itu hanyalah psikosomatis saja. Especially if it's long-term blindness, Terutama kalau itu adalah kebutaan sudah untuk jangka waktu yang lama. and especially if their eyes are clouded with cataracts. Apalagi kalau mata mereka itu kabur oleh karena ada katarak. I found something like 350 reports of healed blindness. Saya menemukan kira-kira 350 laporan tentang kebutaan yang disembuhkan. Including a number reported by doctors. Dan beberapa laporan itu dari dokter. Here's one that was reported by a friend of mine. Dan ini adalah seorang yang dilaporkan oleh teman saya.
director of the Transforming Business Institute at Cambridge University, Ya, direktur dari Transforming Business di Cambridge University. and a businessman. Dia adalah seorang businessman. He prayed for a blind man in northern India, Dia berdoa bagi seorang buta di India Utara and the man had had clouded eyes. yang tadinya orang itu mempunyai mata yang seperti ada selaputnya. But immediately his eyes cleared. Tetapi mendadak matanya itu jadi jernih The man could see. dan orang itu dapat melihat. And the rest of the day, this is the field where he ran in circles, Dan praising kemudian God. dia berlari-lari dan ini adalah tempat di mana dia berlari memuji Tuhan atas kesembuhannya. And this is where he recounted his testimony. Dan disinilah tempatnya di mana dia kemudian menceritakan kesaksiannya. And he began to weep. Dan dia kemudian mulai meratap. And they said, "Why are you weeping?" Dan ditanya, kenapa kamu menangis? He said, "Because I've always heard the sound of children, Dia mengatakan karena dulunya aku hanya mendengar suara anak-anak. but I'd never seen their faces." Tetapi aku tidak pernah melihat wajah mereka. And this was also attested by some other witnesses I consulted. Dan ini pun juga disaksikan oleh beberapa saksi mata yang lain yang saya tanyakan. Dr. Bangashibaku Kato Ya, Dr. Kato is president of Shalom University in adalah Congo. seorang presiden dari Shalom University di Bunia. And it's in Congo in Africa. Dia itu di Kongo, Afrika. And we were talking about some other issues, Kami sebenarnya sedang berbicara masalah yang lain, especially about ethnic reconciliation. terutama sebenarnya mengenai pendamaian etnis. But because I was writing this book, I just asked him, Ya, jadi karena saya sedang menulis buku mujizat ini, saya kemudian bertanya kepada dia, "Did you ever see any miracles in Congo?" apakah kamu pernah melihat mujizat di Kongo? He said, "Years ago, Dan dia mengatakan beberapa tahun yang lalu, some of us were out doing evangelism in a village, beberapa dari kami sedang melakukan penginjilan di desa. and they brought us a woman who was blind. Mereka membawa kepada kami seorang perempuan yang buta. The doctor hadn't been able to help her. Dokter tidak dapat membantu dia. The shaman hadn't been able to help her. Dukun, syaman tidak dapat membantu dia. They said, "Your God is powerful, Dan mereka mengatakan Allahmu itu dahsyat. so why don't you pray for her?" Jadi kenapa kamu tidak berdoa untuk dia? They said, "We've never done anything like this before, Dan teman saya berkata, sebenarnya kami tidak pernah melakukan hal seperti ini. but we came so God might be glorified." Tetapi kami datang supaya Allah dapat dipermuliakan. They had only prayed for about 2 minutes Mereka baru saja berdoa sekitar 2 menit. when this woman in her 60s Di mana perempuan ini, dia berusia 60 Started- tahunan. started shouting and dancing around. Ya mulai kemudian berteriak-teriak dan menari-nari. She was able to see for the rest of her life. Dia kemudian bisa melihat untuk seterusnya. One of my students Salah satu mahasiswa saya prayed for someone who was blind, berdoa untuk seseorang yang buta and the person was healed. dan orang itu kemudian disembuhkan. And another of my students was there to witness it. Dan mahasiswa saya yang lain ada di sana sebagai saksi mata. And in fact, she was the one who told me about it Dan first. bahkan orang itulah yang kemudian memberitahukan kepada saya. Another case is that of Greg Spencer. Kasus yang lain adalah mengenai Greg Spencer. He had macular degeneration. Dia mempunyai suatu kemerosotan di dalam ototnya. Macular degeneration. It's where your vision deteriorates. Ya, jadi penglihatannya kemudian memburuk. It's physiological, and once it starts, I mean, you can't reverse it. Ya, dan itu adalah sesuatu yang bersifat fisik dan kalau sudah dimulai penyakit itu tidak mungkin dibalikkan. But Greg was at a prayer meeting, Tetapi Greg ada di suatu pertemuan doa and he wasn't even praying for his vision. dan dia bahkan tidak sedang berdoa untuk penglihatannya. He was praying for the healing of his mind. Dia berdoa untuk supaya otaknya disembuhkan. Which to him was more important. Ya, karena bagi dia itu lebih penting. But when he opened his eyes, Tetapi ketika dia membuka matanya, not only had his mind been healed, ya bukan saja kemudian otaknya disembuhkan, but now he could see. tetapi sekarang dia dapat melihat. And when the doctors tested him,
Ketika dokter kemudian melakukan pengujian terhadap dirinya, they were astonished that he had gone from being blind to seeing. mereka kaget sekali bahwa tadinya dia buta, sekarang dia dapat melihat. It did cause him a problem, however. Tetapi ini menyebabkan sedikit masalah untuk dia. In my country, if you're blind, you don't have to work. Ya, di negara saya kalau kamu buta kamu tidak usah kerja. The government takes care of you. Ya, pemerintah akan merawat kamu, memelihara kamu. Well, now he had to go back to work. Ya, sekarang dia harus kembali bekerja. They researched, the government researched it for a year, unable to believe this had really Ya, happened. pemerintah kemudian sebenarnya melakukan penelitian terhadap dia selama 1 tahun, tidak percaya bahwa itu sungguh-sungguh terjadi. But the medical documentation was so compelling they had to believe it. Tetapi dokumentasi medis begitu meyakinkan sehingga mereka harus percaya. I'm going to turn now to raisings from the dead. Sekarang saya akan melihat mengenai orang-orang yang dibangkitkan dari kematian. Once in a while, death is misdiagnosed. Ya, kadang-kadang memang kematian itu disalah diagnosakan. But I don't think it's misdiagnosed so often that we are burying a vast number of people prematurely. Tapi saya rasa kesalahan di dalam diagnosa tidak sering terjadi sehingga kita kemudian menguburkan banyak orang yang sebenarnya belum mati. And usually we don't think of people as being merely psychosomatically dead. Dan biasanya kita tidak menganggap orang itu mati secara psikosomatis. There have been a number of these cases, even among people that I know. Ada beberapa kasus mengenai orang yang dibangkitkan dari kematian, bahkan dari orang-orang yang saya kenal. One time I calculated the improbability of explaining this as coincidence. Ya, suatu waktu saya mencatat berapa besar ketidakmungkinan sebenarnya untuk menjelaskan semua ini. Any given case is fairly improbable as a coincidence. Ya, satu kasus pun itu merupakan suatu kemungkinan yang sangat kecil sebenarnya. Ya, kalau itu terjadi secara kebetulan. But for me to have 10 cases in my immediate circle of friends, Ya, tetapi bagi saya menjumpai 10 kasus di dalam teman-teman yang saya kenal, I estimated the odds of that being a coincidence ya, maka saya memperhitungkan bahwa itu bisa menjadi sebagai sesuatu yang hanya kebetulan. are considerably less than 1 in 10 billion. Itu kurang dari 1 dibanding dengan 10 triliun. So 10 miliar, ya. billion? Yeah. Billion, ya. 10 miliar, ya. So in other words, to try to explain it as merely a coincidence Sehingga mau menjelaskan bahwa itu hanya kebetulan saja, is kind of a last resort of somebody who says, I can't believe. itu adalah sebenarnya alasan terakhir seseorang yang sebenarnya mau menyatakan dia memang tidak bisa percaya. Now we have a number of reports like this historically. Ya, kita mendapatkan laporan-laporan ini secara historis In church fathers like Irenaeus. di bapak-bapak gereja seperti Irenaeus. Wesley reports it in his journal the day that it happened to somebody he prayed for. Ya, Wesley melaporkan juga di dalam jurnalnya ada orang yang mati bangun di hari di mana dia melihatnya. We have a number of these reports from doctors. Dan kami juga mendapatkan beberapa laporan dari dokter. For example, Chauncey Crandall. Misalnya Dr. Chauncey Crandall. He is a cardiologist in Florida in the Dia adalah US. seorang ahli jantung di Florida, Amerika. And there was a man named Jeff Markin who was having a heart attack. Dan ada seorang yang bernama Jeff Markin yang dapat serangan jantung. For 40 minutes after his heart stopped, Ya, untuk waktu 40 menit setelah jantungnya berhenti berdetak, the doctors in the emergency room did their best to revive him. ya dokter-dokter di UGD mencoba sekuat tenaga untuk bisa menghidupkan dia. Dr. Crandall, as the cardiologist, had to sign the death certificate. Dan akhirnya Dr. Crandall yang seorang ahli jantung dia harus menandatangani sertifikat kematian. He told me that Jeff Markin was not only dead, Dia mengatakan Jeff Markin bukan saja sudah meninggal, but he was really dead. tetapi dia benar-benar sudah mati. His fingers had already turned black from lack of oxygen. Karena kuku-kukunya sudah mulai menghitam karena kekurangan oksigen.
He had been flatlined for 40 minutes. Ya, karena dia sudah terbaring, terbujur kaku selama 40 menit. Dr. Crandall went back to finish his rounds in the hospital. Dan Dr. Crandall kemudian melanjutkan perjalanannya mengelilingi atau memeriksa pasiennya, ya, berkeliling di rumah sakit. But this day he specifically felt the Holy Spirit lead him to go back. Tetapi pada saat itu dia secara khusus merasakan tuntunan Roh Kudus untuk supaya dia kembali. He and one of his colleagues walked back into the room. Ya, jadi dia dan seorang rekannya kembali ke ruangan itu. The nurse was sponging down the body to get ready for the morgue. Para perawat sedang membasuhi yang meninggal tersebut, orang yang meninggal tersebut untuk dibawa ke kamar mayat nantinya. Dr. Crandall laid his hand on the man's head. Ya, kemudian Dr. Crandall meletakkan tangannya di atas kepala orang yang sudah meninggal itu And prayed, God, if you want this man to have another chance to know you, dan berdoa, Tuhan, kalau Engkau menghendaki orang ini masih mempunyai kesempatan untuk mengenal Tuhan, please raise him from the dead. biar kiranya Tuhan membangkitkan dia dari kematian. And the nurse looked at him like, you are crazy. Dan perawat-perawat melihat kepada dia dan berpikir, kamu gila. But he turned to his colleague and said, shock him one more time. Dan dia kemudian berkata kepada rekannya, ayo kita sengatkan listrik sekali lagi kepada dia. They had tried shocking him for 40 minutes Ya, and mereka nothing sudah happened. mencoba menyengatkannya selama 40 menit sebelumnya dan tidak berhasil. But they did it this time. Tetapi mereka lakukan sekali lagi, Immediately he had a normal heartbeat. mendadak ya jantungnya normal. The nurse started screaming, Ya, detak jantungnya normal dan perawat itu kemudian mulai menjerit. Dr. Crandall, what have you done? Oh, Dr. Crandall, apa yang telah engkau lakukan? After 6 minutes with no oxygen, Karena kalau setelah 6 menit tanpa oksigen, irreparable brain damage begins. ya maka kerusakan otak yang sudah tidak dapat diperbaiki terjadi. She figured the man would be a vegetable. Ya, dia berpikir, waduh, ini orang ini walaupun hidup akan seperti vegetable, seperti apa, sayur saja, tidak bisa ngapa-ngapain. But instead, he was restored. Tetapi ternyata orang itu kemudian bisa dipulihkan. And he did have another chance to get to know the Lord. Dan dia mendapatkan kesempatan yang lain untuk mengenal Tuhan. That doesn't happen very often. Dan itu tidak sering terjadi. But this is a picture of Dr. Crandall baptizing Jeff Markin. Ya, dan ini adalah gambar Dr. Crandall membaptis Jeff Markin. Dr. Sean George. Dr. Sean George, Actually, I may skip this one. I'll just say that he also was himself raised. dia juga kemudian dibangkitkan, ya. And he has all the medical documentation. Dan juga ada semua catatan medis. Although in this case it was 3 months before he was well enough to go back to work. Walaupun ini perlu ada pemulihan, ya, sehingga 3 bulan baru kemudian dia dapat bekerja lagi. But he and his colleagues know it was a miracle. Tetapi dia dan rekan kerjanya tahu itu adalah suatu mukjizat. In this case, I'll just say this much. Ya, di dalam kasus ini, The doctors, after almost an hour, had been unable to restart his heart. di mana sebenarnya para dokter sudah mencoba hampir 1 jam dan mereka tidak bisa membuat detak jantungnya kembali berdetak. They gave up and told his wife to say goodbye to him. Ya, mereka mengatakan kepada istrinya, ayo katakan selamat tinggal kepada suamimu. She prayed and immediately his heart started. Tapi istrinya berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dan mendadak jantungnya berdetak. This is one of my colleagues. Dan ini adalah salah satu rekan kerja saya. She also is a professor of New Testament. Dia juga adalah seorang profesor perjanjian baru. And she had an account from within her family Dan dia mempunyai kisah dari antara lingkungan keluarganya sendiri. of her baby sister who had died Tentang adik perempuannya yang kecil yang meninggal. and was raised Yang kemudian dibangkitkan. even though they thought her skull had been crushed. Ya, walaupun mereka berpikir kayaknya tengkoraknya itu udah hancur. Sudah hancur. And her baby sister is now in her 40s. Ya, dan sekarang anak perempuan yang dihidupkan kembali sudah berumur 40-an tahun. So this is my colleague with her family. Ya, jadi ini adalah rekan kerja saya dengan keluarganya. Looking at some other parts of the world, Coba kita lihat bagian lain dari dunia. there are many claims from India Banyak klaim dari India
For instance, among the Nishi tribal people in Northeast India, Misalnya mengenai suku Nisi di India, there was a government official's son who was dying, ada seorang anak pejabat pemerintah yang meninggal. and as a result, they tried sacrifices to different gods. Ya, sebagai akibatnya mereka mencoba memberikan persembahan korban kepada allah-allah yang lain. They tried medicine, Mereka mencoba medis. but finally, the local pharmacist Tetapi akhirnya seorang ahli kimia setempat lokal, said to this government official, ya seorang apoteker ya, berkata kepada pejabat ini, well, why don't you try praying to Jesus, the Christian God? kenapa kau tidak coba berdoa kepada Yesus, Allah orang Kristen? He raised somebody named Lazarus from the dead. Karena Yesus membangkitkan seorang yang bernama Lazarus dari kematian. So he got home. Jadi dia pulang ke rumah, He found his son dead, as far as anyone could tell. ya dia menemukan anaknya mati, menurut perkiraan orang itu sudah mati. He said, God, if you raise my son from the dead, Dan dia mengatakan, Tuhan, kalau engkau membangkitkan anakku dari kematian, I will follow Jesus. aku akan mengikut Yesus. Now, at this point, Pada saat ini, there were barely any Christians among the Nishi tribal people. hampir tidak ada orang Kristen di antara suku Nisi itu. But his son came back to life, Dan anak itu kemudian hidup kembali. and the message of Christ spread among this people group. Dan kemudian Injil mengenai Kristus kemudian tersebar di antara grup ini, suku ini. And a vast movement of people turning to faith in Christ Dan followed. banyak sekali orang-orang kemudian mulai percaya kepada Yesus dan mengikuti dia. Two Western sociologists Dua sosiolog barat were studying Pentecostals in the majority world. ya sedang mempelajari tentang Pantekosta di banyak tempat di dunia. They weren't Pentecostal themselves. Ya mereka sendiri bukan penganut Pantekosta. Oh, and by the way, the accounts that I've been giving you, Dan juga I'm sorry, the accounts that I've been giving you, the council. the counts, Oh, accounts, kisah-kisah yang telah saya berikan they're from a range of different kinds of churches. itu terdiri dari kisah-kisah dari berbagai denominasi gereja. My colleague was a Baptist. Rekan saya misalnya seorang Baptis, Other accounts of these are Methodist ada yang dari Metodis or Reformed or atau whatever. Reform atau apa saja. But they interviewed local witnesses, including a Hindu elder in the village. Ya, jadi mereka menginterview orang-orang lokal terhadap seorang Hindu yang sudah tua, pernah tua, seorang desa di Hindu, Who verified one woman being raised from the dead after a Christian prayed for her. yang kemudian meneguhkan bahwa ada seorang perempuan yang bangkit dari kematian setelah didoakan. And another case where a girl was dead so much that worms were coming out of her Dan nose. satu kasus lagi, seorang perempuan sudah meninggal dan sampai sudah ada ulat-ulat yang keluar dari hidungnya. When a pastor prayed for her, Dan ketika si pastor berdoa untuk dia, she returned to life and said what had happened to her after she died. dia kemudian hidup kembali dan menceritakan tentang apa yang terjadi pada dia setelah dia meninggal. And it was covered in the local newspapers there Dan in itu India. diceritakan di dalam atau dimuat di dalam koran lokal. To give another example from India, Contoh yang lain lagi dari India, believers were on a church retreat. ya orang-orang percaya sedang ada di dalam retreat gereja. It was a retreat center for anybody who wanted to use it. Dan mereka ada di retreat center yang tidak khusus untuk orang Kristen sehingga semua orang juga boleh memakainya. And they found a Hindu boy named Vikram lying at the bottom of a Dan pool. mereka menemukan seorang anak India yang masih kecil namanya Vikram itu terbaring di lantai dasar kolam renang. So most of them stayed there and prayed, Ya, jadi kebanyakan dari mereka kemudian tinggal di sana untuk berdoa, while a nurse and an intercessor took him to some doctors. sedangkan seorang perawat dan seorang pendoa syafaat membawa anak itu pergi ke dokter. The first doctor just said, he's dead, there's nothing I can do. Dokter pertama mengatakan anak ini sudah mati, saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. The next doctor tried to revive him unsuccessfully. Dokter yang kedua mencoba untuk menghidupkan dia tetapi tidak dapat.
But meanwhile, the Christians kept praying. Tetapi orang-orang Kristen yang di retreat itu terus berdoa, And after an hour and a half, dan kira-kira 1,5 jam kemudian, they brought back Vikram alive. ya mereka membawa Vikram kembali sudah hidup. And these pictures are Vikram after he came back. Ya, dan ini adalah foto Vikram persis setelah dia hidup kembali. He said that he heard the name Jesus and then was rescued. Dia berkata bahwa dia mendengar nama Yesus dan kemudian dia diselamatkan. His Hindu parents said that he had never heard that name before. Dan orang tua Indianya mengatakan Vikram tidak pernah mendengar nama Yesus sebelumnya. And here are Vikram and his family Dan ini adalah Vikram dan keluarganya joining the Christians in their worship service. bergabung dengan orang-orang Kristen di dalam ibadah mereka. This is a sister whom I interviewed in the Philippines. Ini adalah seorang saudara seiman yang saya interview di Filipina. And she actually was the person who was arranging my schedule while I was there. Dia sebenarnya adalah orang yang mengatur jadwal saya ketika saya ada di sana. And her boss told me she has a story you should hear. Dan bosnya kemudian memberitahu kepada saya, dia ada cerita yang bisa dia bagikan. But she was so shy, she didn't want to tell me. Tetapi dia itu begitu malunya, dia tidak mau menceritakan pada saya. And when she did tell me, she was weeping. Dan ketika dia menceritakan pada saya, dia menangis. She had died of liver cancer. Dia pernah mati karena kanker liver, kanker hati. Because she was unable to afford treatment. Karena dia tidak mampu untuk mempunyai biaya untuk pengobatan. Just to make a theological observation at this Ya, point. ya, saat ini saya mau memberikan observasi teologi. Miracles don't happen to everyone. Mukjizat tidak terjadi kepada setiap orang. So, for example, in Africa, Ya, misalnya di Afrika, the people who tell me about the miracles they've witnessed orang-orang yang menunjukkan kepada saya mukjizat yang mereka saksikan, also say that more mothers die in childbirth there far more than in the US. ia juga mengatakan bahwa lebih banyak ibu-ibu yang melahirkan, angka kematian ibu yang melahirkan itu mati itu jauh lebih tinggi daripada di Amerika. Miracles show us what God cares about. Mukjizat menyatakan bahwa Allah peduli dengan kita. God cares about our suffering. Ya, Allah peduli dengan penderitaan kita. And so we need to provide better medical care and better other kinds of help for people. Ya, tetapi bukan berarti Allah akan menyembuhkan semua orang, karena itu kita sebenarnya harus juga menyediakan peralatan medis yang lebih baik bagi masyarakat. Miracles aren't meant to solve all the world's problems. Karena mukjizat tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan semua masalah dunia. Instead, they're a foretaste Tetapi mukjizat itu adalah suatu kecapan atau cicipan awal of a future time when God will do away with all pain. mengenai masa depan di mana Allah akan menghilangkan semua rasa sakit tersebut, tidak ada lagi rasa sakit. But Elaine didn't have any medicine to help her. Tetapi Elaine tidak mendapatkan pengobatan untuk menolong dia. She died from the liver cancer. Ya, dia meninggal karena kanker hati. She was in the morgue for about 1 hour and 45 minutes. Dia sudah ada di kamar mayat sekitar 1 jam 45 menit. When a minister prayed for her, Ketika seorang pendeta kemudian berdoa bagi dia, I said, "Why did the minister pray for you when dan you were dead?" saya bertanya, kenapa si pendeta berdoa buat kamu ketika kamu sudah meninggal? She said, "I don't know. I was dead." Dia mengatakan, saya nggak tahu, waktu itu saya mati. But she was completely healed. Tetapi dia kemudian sembuh total. And when she told the doctor was converted. Ya, ketika dia menceritakan kepada dokternya bertobat. Here's a testimony from Indonesia. Ini adalah kesaksian dari Indonesia. I got this one from my neighbor, Saya mendapatkan dari tetangga saya. and so I'm sharing it with you because it's from Indonesia. Saya membagikannya karena ini dari Indonesia. Some of you may have much better stories than I do, Mungkin saudara mempunyai kisah yang lebih menarik dari saya. but my neighbor helped me interview this person. Ya, tetangga saya membantu saya untuk menginterview orang ini. Now, those of you who get sick at the sight of blood need to close your eyes now. Ya, kalau saudara tidak tahan melihat darah, sekarang tutup mata karena slide berikutnya mengerikan. This was the person who was killed. Ini adalah orang yang terbunuh.
It actually looked more gruesome, but this is after the body had been moved. Sebenarnya pemandangannya itu lebih mengirikan pada awalnya karena ini adalah tubuh yang sudah dipindahkan, jadi bukan pada tempat kejadiannya. Those of you who have your eyes open probably recognize that this person is probably fairly dead. Ya, saudara yang bisa melihatnya mungkin mengakui bahwa ini orang benar-benar udah mati. But he said that he had a vision of the Lord and then was sent back into his body. Tetapi dia mengatakan dia mendapatkan penglihatan tentang Tuhan dan dia dikirim kembali ke tubuhnya. Well, nobody really thought he was alive, so they're not being very careful with the body. Ya, tidak ada orang yang berpikir dia masih hidup karena itu kita melihat mereka mengangkutnya itu juga dengan sembarangan. At the hospital, they were getting ready to send him to the morgue. Dan di rumah sakit ketika mereka mempersiapkan dia untuk dimasukkan ke kamar mayat, When he said very weakly, ketika dia kemudian berkata dengan suara yang lemah, "I'm not dead." aku belum mati. The doctors were very surprised, Dan dokter sangat kaget, but they helped him. They sewed back his neck. ya, tetapi mereka menolong dia, mereka menjahit kembali lehernya. So he still has the scars to show, Jadi dia masih mempunyai bekas luka untuk ditunjukkan, but they make for a nice testimony. ya, tetapi luka-luka itu menjadi kesaksian yang baik. Well, I was sharing some accounts from the majority world, Ya, saya memberikan cerita-cerita dari kebanyakan daerah di dunia at a meeting of scholars in the United States. dan ada suatu pertemuan para ahli di Amerika. Now, Maksud saya membagikan cerita saya di pertemuan itu. in this group, they didn't usually talk about miracles being real. Ya, di dalam grup ini biasanya mereka tidak melihat bahwa mukjizat itu merupakan sesuatu yang nyata. But I said, sometimes in the West, we seem embarrassed about the miracles in the Bible. Dan saya mengatakan kadang-kadang di barat kita itu merasa malu ketika membaca tentang mukjizat-mukjizat dalam Alkitab. Maybe we could learn to approach them in a better way, Mungkin kita bisa belajar untuk melakukan pendekatan dengan cara yang lebih baik. in a way that's actually closer to the way Christians in the first century did. Ya, dengan cara yang mungkin lebih dekat dekat kepada cara orang-orang Kristen pada abad pertama melihatnya. If we would learn from our brothers and sisters in some other parts of the world. Kalau kita mau belajar dari saudara-saudara seiman kita dari bagian lain dunia. Now please don't get the wrong impression. Ya, tolong jangan memberikan kesan yang salah. I'm not saying that those of us from the West are stupid on everything. Ya, saya bukan mengatakan bahwa kita dari barat itu bodoh atau apa. But the church in different parts of the world, we all need to learn from one another. Tetapi sebenarnya setiap gereja dari setiap bagian dunia kita harus saling belajar satu dari satu yang lainnya. But I think not everybody in this meeting was a believer. Ya, saya rasa tidak semua orang di dalam pertemuan ini adalah orang percaya. But when I finished, Tetapi ketika saya selesai, a professor originally from Nigeria stood up ya, seorang profesor yang tadinya dari Nigeria, dia berdiri, and testified how his son had been raised after being dead for 30 minutes. ya, mengatakan bahwa bagaimana anak laki-lakinya itu dibangkitkan dari kematian setelah meninggal selama 30 menit. Having no brain damage, Ya, dan tanpa ada kerusakan di otak. his son has now finished his Master of Science degree. Ya, dan anaknya sekarang sudah menyelesaikan S2-nya di ilmu science. To give some examples from elsewhere in Africa, Dan saya juga memberikan contoh mengenai tempat lain di Afrika. I worked in Nigeria for parts of 3 summers. Ya, saya melayani Nigeria untuk 3 musim panas, sebagian dari 3 musim panas. And so when I was working on this book, I thought I'd ask some of my friends there what their experiences were. Ya, jadi ketika saya sedang menuliskan buku ini, saya berpikir saya mau menanyakan teman-teman saya yang ada di sana. I asked Leo Bawa, who was a researcher, he's now doing his PhD. Ya, saya menanyakan Leo Bawa, dia sendiri adalah seorang peneliti yang sekarang sedang menuliskan disertasi PhD-nya. Have you ever seen any miracles? Apakah kamu pernah melihat mukjizat? He said, well, not very many. Dan mengatakan, oh, tidak terlalu banyak. So he wrote them out for me in 7 pages. Ya, jadi dia menuliskan kepada saya dalam 7 halaman. And one of them was a village where he'd been doing research. Dan salah satunya adalah di satu desa di mana dia melakukan penelitian. The neighbors brought him their son. Dan tetangga dia membawakan anak laki-lakinya They said, our son died. Can you help us? dan mengatakan, anak kami mati, apakah kamu dapat menolong kami?
He said he took the child aside and prayed for 2 hours. Dia mengatakan dia mengambil anak itu ke samping dan berdoa untuk 2 jam lamanya. And then handed him over to his parents alive. Dan kemudian mengembalikannya kepada orang tuanya sudah hidup. Someone else that I worked with in Nigeria, Ada yang lain, orang lain yang saya bekerja sama di Nigeria, Timothy Olanade. ya Timothy Olonade. I always had noticed the big wound on his neck, but I'd never asked him about it. Ya, saya memperhatikan ada luka yang besar di lehernya, tetapi saya tidak pernah menanyakannya. But some other people told me about it, so I asked him. Tetapi ada orang lain yang memberitahu saya, jadi saya menanyakan pada dia. And he told me his story. Dan dia kemudian menceritakan kisahnya. He was one of 2 people killed in a traffic accident in 1985. Dia adalah 2 orang yang terbunuh di suatu kecelakaan lalu lintas di tahun 1985. Police found him dead and took him to the hospital. Ya, polisi menemukan dia sudah mati dan kemudian membawa dia ke rumah sakit. The hospital decided he was dead and sent him to the morgue. Ya, jadi rumah sakit memutuskan bahwa dia sudah meninggal dan kemudian dikirim ke kamar mayat. The morgue said he was dead and kept him in the morgue. Ya, maka petugas kamar mayat mengatakan dia sudah mati dan dimasukkan ke kamar mayat. But several hours later, Tetapi beberapa jam kemudian, somebody went in to move some of the bodies, ya ketika orang masuk untuk memindahkan mayat-mayat tersebut, and they found him moving mereka menemukan dia bergerak. in the sort of way you're not really supposed to do when you're dead. Ya, di dalam cara yang tidak seharusnya kamu lakukan ketika kamu sudah mati. Now, Timothy did need medical help, Timothy kemudian membutuhkan perawatan medis, but the surgeon said, this is definitely a miracle. tetapi ahli bedah mengatakan ini jelas adalah suatu mukjizat. And the medical students were trying to figure this out. Dan kemudian mahasiswa ini mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi, And the memikirkan apa yang terjadi, And the surgeon, who was their professor, dan juga seorang ahli bedah yang adalah profesor mereka. said, I already told you, it's just a miracle. Ya, maka ahli bedah itu mengatakan, aku sudah mengatakan kepadamu itu adalah mukjizat. Timothy he has no brain damage, Timothy tidak mengalami kerusakan otak, and he's now a leader in the Nigerian missions movement. dan dia sekarang adalah seorang pemimpin di dalam gerakan misi di Nigeria. I'm going to skip this one. When I was in Congo, Brazzaville, Ketika saya ada di Kongo, Brazzaville, with my wife, who's from there, dengan istri saya yang memang dari sana, in just 3 weeks, hanya di dalam waktu 3 minggu, we received 7 testimonies about raisings, kami menerima 7 kesaksian tentang orang yang hidup kembali. all from people very close to the family, Semua dari orang-orang yang sangat dekat dengan keluarga kami, and all from the mainstream Protestant church there, dan semuanya dari gereja Protestan mainstream. Église Évangélique du Congo, the Evangelical Church of Congo. Ya, Église Evangélique de Congo itu adalah sebuah gereja Injili di Kongo, One of them came from the president of the denomination, dan salah satu cerita itu datang dari presiden daripada denominasi itu, Jean Mabiala, who is a deacon in the church, Jana Mabiala. Dia adalah seorang diaken di gereja. had some accounts, but I'm going to skip these for the sake of time. Ya, sebenarnya mempunyai cerita, ya, tetapi kita tidak akan menjelaskannya karena waktu. And share an account from Deacon Albert Bisweswe. Dan dia ini adalah cerita tentang dari seorang diaken. A corpse was brought to him. Sebuah mayat dibawa kepada dia. The girl had died about 8 hours earlier. Ya, di mana itu adalah seorang anak perempuan yang sudah meninggal 8 jam sebelumnya. And they had taken the girl's body to various shamans. Ya, mereka telah membawa tubuh si anak gadis itu kepada dukun-dukun. They had sacrificed animals, Mereka sudah mempersembahkan korban binatang. smeared the blood in her eyes, nose, mouth, and ears. Ya, juga kemudian memoleskan darah di matanya, hidungnya, mulutnya. And now they brought her to the Christian Dan sekarang mereka membawa dia ke orang-orang Kristen to see if he could do anything. untuk melihat apakah dia dapat melakukan sesuatu.
He said, "Why did you go to all these other gods first? Dia mengatakan, kenapa dibawa kepada Allah-Allah yang lain sebelum ini? The true and the living God is the one with the greatest power." Ya, karena Allah yang hidup adalah Allah yang dengan kuasa yang paling dahsyat. He prayed for about half an hour. Dia berdoa untuk setengah jam, She came back to life. dia kembali hidup. Now, I asked him, have you ever done this before with Saya anybody bertanya else? kepada dia, apakah kamu pernah melakukannya sebelumnya dengan yang lain? He said, no, she's the only one I ever prayed for to come back Dia, to life. dia mengatakan tidak, dia satu-satunya yang saya pernah doakan dan dia hidup kembali. But the people in the village were so impressed Tetapi orang-orang di desa begitu terkesan, that the next time a child died, ya ketika kemudian hari ada anak lain yang mati, they came looking for him again. ya mereka datang lagi kepada dia. But he was out of town. Tetapi dia di luar kota. So they asked his wife, Julienne. Jadi mereka bertanya kepada istrinya Julian. So she prayed for that child. Ya, jadi dia berdoa, si istri berdoa untuk anak itu, And that child came back to life. dan anak itu juga hidup kembali. And afterwards she was thinking, what did I do? Dan kemudian dia berpikir, aduh apa yang telah aku lakukan? But God gave her the courage she needed for that moment. Ya, tetapi Allah memberikan dia keberanian yang diperlukan untuk saat itu. These are the only, it's not like they went around praying for everybody who was dead and once in a while somebody came back. Ya, bukannya mereka berkeliling untuk mendoakan orang yang sudah mati dan kadang-kadang ada yang bangkit. These were the only two people they prayed for and they both came Ini back. adalah hanya dua orang yang mereka pernah doakan dan dua-duanya hidup kembali. But the story that really touched me most deeply personally Tetapi kisah yang paling menyentuh saya secara pribadi was the story given to me by Antoinette Malambe. adalah sebuah kisah yang diberikan saya oleh Antoinette Malombe. Now, this may not seem the most dramatic story to you, Ini mungkin bukan merupakan kisah yang paling dramatis bagi saudara, but it had a special significance for me. tetapi mempunyai arti yang spesial bagi saya. I'd heard about this before, but I'd never been able to interview the person. Ya, saya sudah pernah mendengarkan sebelumnya, tapi saya tidak pernah menginterview orangnya. But now I interviewed Antoinette Malambe. Tetapi sekarang saya menginterview Antoinette Malombe. She said that when her daughter Therese was 2 years old, Dia mengatakan ketika anak perempuannya Therese berusia 2 tahun, Therese cried out, "Snake!" ya Therese berteriak, ular. Her mother ran to her Dan si ibu lari ke dia and already found the child not breathing. dan menemukan anak itu sudah tidak bernafas. There was no medical help available in the village. Pada waktu itu di desa itu tidak ada medis yang tersedia. So finally she strapped the child to her back Ya, kemudian dia mengikat anak itu di punggungnya and she ran to a nearby village dan dia lari ke desa yang terdekat where a family friend, di mana ada seorang teman keluarga, Coco Ngoma Moise, ya Koko Gongomuis, was doing evangelism. yang sedang melakukan penginjilan. And Coco Moise prayed for the child. Koko Muis kemudian berdoa bagi sang anak Immediately she started breathing. dan langsung anak itu bisa bernafas kembali The next day she was fine. dan hari berikutnya dia sembuh total. Well, I didn't know how far apart the villages were, Saya tidak tahu berapa jarak jauhnya desa itu so I asked how long was it that she wasn't breathing? dan saya bertanya berapa lama dia tidak bernafas. And she had to stop and think. Dia harus berhenti untuk berpikir To get from this hill up to that hill, untuk dari bukit ini ke bukit itu, to get from this village to that village, dari desa ini ke desa itu, about 3 hours. kira-kira 3 jam katanya. Now again, 6 hours with no oxygen. 6 hours, 6 minutes. 6 minutes, yes, thank you. Kita harus mengerti 6 menit tanpa oksigen, One begins to have irreparable brain damage. ya maka otak kita akan rusak dengan tidak dapat lagi diperbaiki. And after a few minutes, you can't even, by manual means, restart it without Electricity. yeah. Ya kalau hanya dalam beberapa menit tidak bernafas saja, kita sudah tidak mungkin bisa menghidupkan kalau tidak disengat listrik begitu. But Therese has no brain damage. Tetapi Therese tidak mengalami kerusakan otak. She finished a master's degree in a seminary in a nearby country. Dia sekarang telah menyelesaikan S2-nya di seminary di negeri sebelah. She's now doing ministry back in Congo. Dia sekarang melayani di Kongo. And this one was special to me Dan ini sangat khusus bagi saya because Therese is my wife's sister. karena dia adalah adik perempuan istri saya. Antoinette Malambe is my mother-in-law. Ya, Antoinette Malembe adalah ibu mertua saya. Now, not to doubt one's mother-in-law, Hah?
Not that I would doubt my mother-in-law, Bukannya saya mau meragukan ibu mertua saya, but we also found Coco Moise and asked him, ya, tapi kami juga bertanya kepada Koko Muiz and he confirmed the story. dan dia meneguhkan cerita itu. We didn't ask Therese because she was only 2 when it happened. Ya, kami tidak menanyakan Teres karena dia baru berusia 2 tahun, pasti nggak ingat. A friend of ours who's a nurse in Congo Teman kami seorang perawat di Kongo, also attested a raising. ya, dan juga memberikan kesaksian tentang orang yang dibangkitkan dari kematian. I think that's enough examples of raisings. Ya, saya rasa sudah cukup bukti atau contoh mengenai orang yang bangkit dari And kematian. so next I'll turn to nature miracles, but is this a good place to break? Ya, lain kali sesi berikutnya kita akan berbicara tentang ya question and answer, ya, mengenai Questions at least. Answers we'll see. ya mukjizat yang lain. Okay. How are we sitting? Mana ibu lebih enak? Terserah, saya sih terserah. Okay. She does the most important thing because she speaks the language everyone can understand. Saya pinjam. Okay, we thank God that we have been listening to so many miracles. I have been praying 3 times for the dead, but nothing happened. Leo Bawa, the story I told about Leo Bawa. Pak Mangkul mengatakan Pak Mangkul pernah berdoa 3 kali untuk orang yang sudah meninggal tapi tidak terjadi apa-apa, ya. Kata Prof. Kinner, Leo Bawa. I asked Leo Bawa if he had ever prayed for anyone else except for that child. Ya, saya bertanya kepada dia apakah dia pernah berdoa untuk orang lain untuk hidup kembali kecuali selain anak itu. He said, yes, I prayed for my best friend. Dan dia mengatakan ya, dia pernah mendoakan untuk teman baiknya, And he didn't come back. tetapi teman baiknya tidak hidup kembali. But in this village, Tetapi di desa ini it brought great honor to the Lord. itu akan membawa kemuliaan besar kepada Allah. Also, Chauncey Crandall, Dan juga Chauncey Crandall, the doctor who prayed and Jeff Markin was raised. dokter yang tadi mendoakan supaya Jeff Markin bisa hidup kembali. He told me that there was one other person he had prayed for to be Dia raised. juga mengatakan bahwa ada orang lain yang dia doakan supaya bisa hidup kembali. His own son had died of leukemia. Ya, anaknya sendiri telah meninggal karena leukemia. He prayed for God to raise his son, Dia berdoa supaya Allah boleh membangkitkan anaknya. and God didn't do it. Tetapi Allah tidak melakukannya. But he said, God, I believe you no matter what. Tetapi dia berkata, Allah, aku akan percaya kepada engkau apapun yang kau lakukan. I don't lose faith in you. Aku tidak akan kehilangan imanku. And often the people that God uses the most Dan sering sekali orang yang Tuhan pakai dengan paling luar biasa are people who have gone through testing and hardship. adalah orang yang sudah mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa, ujian-ujian yang besar dalam hidup mereka. When you face hardship, it doesn't mean that God has forsaken you. Ketika saudara mengalami kesulitan bukan berarti Allah telah meninggalkan saudara. It means that God is forming you into the person that he's called you to be. Tetapi berarti Allah sedang membentuk saudara menjadi orang yang dia inginkan. The early disciples, Para murid yang awal, they fell asleep on Jesus at Gethsemane. ya, mereka tertidur ketika Yesus berdoa di Getsemani. Peter denied Jesus. Petrus menyangkal Yesus The disciples fled, dan para murid melarikan diri. even though Jesus said, you must take up your cross and follow me. Walaupun Yesus berkata bahwa kamu harus memikul salibmu dan mengikut aku. But Jesus did not give up on them Tetapi Yesus tidak menyerah atas mereka. because he knew what he would make of them. Karena Yesus tahu apa yang akan dia jadikan murid-muridnya itu, apa yang akan dia lakukan terhadap murid-muridnya. He knows what's inside of us. Ya, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. He knows we're not yet what we need to be. Ya, dia tahu bahwa kita belum menjadi seperti seharusnya. But he is able to make us what he's called us to be. Tetapi dia mampu menjadikan kita seturut dengan panggilannya. And so when you go through hard times, Jadi kalau saudara mengalami masa-masa sulit,
And when sometimes God doesn't answer certain prayers, Dan kadang-kadang ketika Allah tidak menjawab doa-doa tertentu kita, don't let that make you afraid. ya jangan membuat saudara takut. God is still with you Karena Allah masih menyertai saudara, to bring about His purposes in your life. ya untuk mewujudkan tujuannya di dalam hidup saudara. Well, actually, Dr. Kenneth, this is not the question. This is just the introduction for the question from the audience. Baik. Oh, sekarang begini ya. Tadi katanya langsung kita terima ini langsung. Oke, Ibu. Jadi kita ada tanya jawab 20 menit. It says that miracles happen for the purpose of the gospel being shared. How about miracles that done by those who do not believe in Christ? Because there are those who do not believe in Christ, about other religion that claim that they can do miracles and they do experience miracle. Saya baca dulu Indonesianya ya, Indonesian. Mujizat terjadi untuk tujuan Injil diberitakan dan orang percaya kepada Kristus. Bagaimana dengan mujizat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus? Karena ada mereka yang tidak percaya, maksudnya agama lain, yang mengklaim juga bahwa mereka dapat melakukan mujizat dan mengalami mujizat. Yang kedua, Ibu bisa terjemahkan beliau, apakah mujizat dapat terjadi oleh kuasa Yesus meski yang melakukannya adalah meski yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya pada Yesus? Yeah. The second one is that can miracle happen by the power of Christ, of Jesus, even though the one that did that is not a believer in Christ? This is something I was had on the slides to address later. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya akan kita bicarakan nanti. But if I address it now, then later I can address something else maybe. Ya, tetapi mungkin kalau saya menjawab sekarang, nanti saya bisa memakai waktunya untuk berbicara tentang yang lain. In the book, I was addressing the Western idea that nothing supernatural happens. Ya, di dalam buku saya berbicara tentang masalah orang Barat di mana tidak percaya bahwa ada mukjizat terjadi. Well, I should say the Western skeptical idea, Ya, because saya seharusnya mengatakan orang Barat yang skeptik. even in America, most people do believe that miracles can happen. Karena bahkan di Amerika kebanyakan orang percaya bahwa mukjizat dapat terjadi. And so the way of answering them was to show that actually these things do happen. Jadi cara menjawab mereka adalah menyatakan atau menunjukkan kepada mereka bahwa mukjizat-mukjizat ini terjadi. But even though supernatural is the word that we use to describe this, Walaupun kata supranatural adalah kata yang kita pakai untuk menjelaskan ini, it's really not the most accurate way to put things. tetapi sebenarnya ini bukanlah kata yang paling tepat untuk menggambarkannya. Because only God is really supernatural. Karena hanya Allah yang sesungguhnya adalah supranatural. Everything else is created, Sedangkan yang lain adalah ciptaan, including other spirits. ya termasuk roh-roh yang lain. But we see we see several things in the Bible. Tetapi kita melihat beberapa hal di dalam Alkitab. God loves everybody, Allah mengasihi semua orang, so we needn't think that God never hears the prayers of people who don't know Christ yet. karena itu kita tidak boleh berpikir bahwa Allah tidak pernah mendengarkan doa orang-orang yang tidak mengenal atau belum mengenal Kristus. Even though they don't have the same relationship with God through Christ that we have. Walaupun mereka tidak memiliki relasi dengan Kristus, relasi dengan Allah melalui Kristus yang seperti yang kita miliki. Even though the New Testament is clear over and over that salvation is only through Christ. Walaupun jelas perjanjian baru terus menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. I have a friend who ministered among Palestinians, Saya ada teman yang melayani di antara orang-orang Palestina, and he said that many of them pray for healing in the name of the prophet Isa. dan mengatakan bahwa banyak dari mereka berdoa untuk kesembuhan di dalam nama Nabi Isa. Because they find that people often get healed when they do that. Karena mereka menemukan bahwa orang sering sekali sembuh ketika mereka berdoa dalam nama Nabi Isa. I think maybe God is showing them His love in Jesus. Ya, mungkin Allah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka di dalam Yesus. But we also see something very often in the Bible. Tetapi kita juga melihat satu hal yang sering terjadi dalam Alkitab. Remember Pharaoh's magicians in Exodus 7. Ya, ingat mengenai seorang ahli sihir di Kisah 7.
They said, oh, well, Moses can Oh, do sorry, Keluaran 7 mengenai ahli sihir Mesir, Keluaran 7. Moses can do a miracle with a snake, so can we. Ya, Musa melakukan kemudian mukjizat dengan tongkatnya, ya, dan mereka mengatakan, oh kami dapat melakukannya. Even though Aaron's snake swallowed up their snakes. Walaupun memang kemudian tongkat atau ular Harun kemudian menelan ular-ular mereka. The first couple miracles of Moses, they duplicate. Ya, di dalam tulah pertama dan kedua yang dilakukan Musa, ahli-ahli sihir Mesir juga dapat melakukannya. Although on a smaller scale. Walaupun di dalam skala yang lebih kecil. But finally, God's miracles are so much greater Tetapi akhirnya dinyatakan bahwa mukjizat Allah itu jauh lebih besar. that these demonic miracles can't compete with them at all. Sehingga kemudian mukjizat yang dari iblis itu tidak bisa menandingi sama sekali. In the same way, we have Simon the magician in Acts chapter 8. Kita juga bisa melihat kisah 8, ada Simon si tukang sihir. Or Elymas Bar Jesus in Acts 13. Atau Elymas Bar Jesus di kisah 18. Or the seven sons of Sceva in Acts 19. Atau 7 anak Skewa di kisah 19. We read about a false prophet with signs and wonders. Ya, kita juga membaca tentang nabi-nabi palsu yang dapat melakukan tanda-tanda dan mukjizat. In 2 Thessalonians 2. Di dalam 2 Tesalonika 2. In Matthew 24:24. Di dalam Matius 24 ayat 24. In Revelation 13. Dan Wahyu 13. So not everything that is superhuman is from God. Jadi tidak semua yang super manusia, superhuman itu berasal dari Allah. And the things that are from God will bring glory to God. Apa yang dari Allah akan membawa kemuliaan kepada Allah. They will bring glory to Christ, who is God's Son. Ya, mereka akan membawa kemuliaan kepada Kristus yang adalah anak Allah. Now, as for whether somebody can do miracles, divine miracles, who's not serving God, Apakah seseorang yang tidak melayani Allah bisa melakukan mukjizat ilahi? that the Bible also addresses. Dan itu pun juga seperti dikatakan di dalam Alkitab. Think of how Samson was not serving God. Ya, ingat ketika Simson tidak melayani Tuhan. In 1 Samuel chapter 16, he was sleeping with a prostitute. Ya, di dalam 1 Samuel in Sorry, Judges. you're right. Thank you. Judges. Ya, di dalam kitab Hakim-Hakim 16 dia tidur dengan seorang perempuan pelacur. And they tried to close the city gates and trap him inside. Ya, mereka mencoba menutup pintu gerbang kota supaya Simson terperangkap di dalam kota. But he still had his superhuman strength and carried off the gates. Tetapi Simson masih mempunyai kekuatan super manusia tersebut, dia bisa mencabut gerbang kota itu dan membawanya pergi. Then he slept with Delilah. Dan kemudian dia tidur dengan Delilah. But eventually he lost his strength. Tetapi pada akhirnya Simson kehilangan kekuatannya. He eventually went too far. Karena pada akhirnya dia melakukan sesuatu yang keterlaluan. Sometimes people had an anointing but quit serving God. Kadang-kadang orang yang diurapi kemudian berhenti melayani Tuhan. And God graciously didn't withdraw his anointing right away. Dan Allah di dalam anugerahnya tidak langsung mencabut pengurapannya. But if people keep living in sin, the judgment will come. Tetapi ketika orang itu terus hidup di dalam dosa, penghakiman Allah akhirnya akan datang. Saul went to kill David in 1 Samuel 19. Ya, Saul mencoba membunuh Daud di dalam 1 Samuel 19. But the prophets were prophesying. Tetapi para nabi sedang bernubuat, The Spirit of God was so strong in that place ya, dan Roh Allah begitu kuatnya di tempat itu, that Saul fell down and started prophesying. ya, sehingga Saul pun tersungkur dan kemudian mulai bernubuat. Not because he was a godly man, Bukan karena Saul seorang yang saleh, but because the Spirit of the Lord was very strong there. tetapi karena Roh Allah begitu kuatnya di tempat itu. In Matthew chapter 7, Di dalam Matius 7, Jesus says Yesus berkata that many will say to me in that day, bahwa banyak orang yang diselamatkan pada hari itu. Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Banyak orang berseru-seru pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu? Have we not in your name cast out demons? Tidakkah kami mengusir setan dalam namamu?
And Jesus will say, "Depart from me. Tetapi Yesus akan berkata, enyahlah daripadaku. I never knew you, you workers of sin." Aku tidak pernah mengenal kamu, kamu pekerja kejahatan. So, in the context of that, Di dalam konteks itu, Jesus doesn't say you will know them by their gifts. Yesus tidak berkata bahwa seseorang akan dikenal dari karunia-Nya. I thank God for gifts. Ya, saya bersyukur untuk karunia Allah. We need gifts to build up the body of Christ. Ya, kita membutuhkan karunia untuk membangun tubuh Kristus. But Jesus doesn't say you'll know them by their gifts. Tetapi Yesus tidak berkata bahwa seseorang akan dikenal berdasarkan karunia-Nya. He says you'll know them by their fruit. Tapi Yesus berkata, kamu dapat mengenal dia berdasarkan buahnya. I want to see miracles. Ya, saya mau melihat mukjizat. But even more than that, I want to see the fruit of God's character in my heart. Tetapi lebih daripada itu saya mau melihat buah karakter Allah di dalam hati saya. For that too is God's work. Ya, karena itulah yang merupakan firman Allah. Okay, by the way, it seems so many questions coming. So if Prof. Kinner, if you don't mind, you just make a short If I can. answer. Okay. This is another question. Bagaimana pendapat Anda dengan minyak urapan yang dijadikan media untuk terjadi mujizat? What do you think when people use oil as anointing to show atau to make miracles? Miracle. Second question. Bagaimana Wait. Let me do one at a time. Ya, but I think dia harus tahu konteksnya dulu kali, ha? So I Minyak don't forget. urapan. What happened is, what happened in Indonesia is that in the Lord's Supper there are some churches that use oil, and it says that is a given anointment, and because of that, that oil can be used for anything. It's Yeah. a regular base, almost every week. James chapter 5 says that if anyone is sick, let them call for the elders of the church. Yakobus 5 mengatakan kalau ada orang sakit, kiranya dia memanggil para penatua gereja, Let them pray and anoint the person with oil. ya, dan biarlah mereka berdoa dan memberikan minyak kepada orang tersebut, And the Lord will raise the person up. ya, dan Tuhan akan menyembuhkan orang itu. But it's possible for people to turn that into kinds of rituals that go beyond what the text says. Tetapi ada kemungkinan orang bisa memakai ayat itu dan melakukan melampaui apa yang dimaksudkan oleh ayat itu. But just to make one more comment here, I believe that it's helpful to make a distinction Saya mau memberikan komentar bahwa saya percaya bahwa sangat penting kita membuat perbedaan, between signs and wonders used to expand the gospel ya, antara tanda-tanda dan mukjizat yang dipakai untuk menyebarkan Injil and gifts of healings in the church. dan memberikan penyembuhan di dalam gereja. Signs and wonders in the Bible are usually dramatic to get our attention. Ya, tanda-tanda dan mukjizat dalam Alkitab biasanya sangat dramatis untuk menarik perhatian kita. But God can answer prayer and it be healing without it necessarily being dramatic. Tetapi Allah bisa menjawab doa kita dan menyembuhkan tanpa harus melakukan hal-hal dramatis. So if it happens gradually or medically or any other way, Itu bisa terjadi secara perlahan, bisa melalui pengobatan atau cara apa saja. it's still an answer to prayer and we can be grateful for it. Dan itu merupakan jawaban doa juga dan kita perlu bersyukur untuk itu. Sometimes dramatic, but it doesn't have to be. Ya, kadang-kadang bisa dramatis tetapi tidak selalu harus dramatis. Second question. Bagaimana pendapat Anda mengenai mujizat kesembuhan ilahi yang diiklankan? Quote, datanglah dan hadirilah, yang banyak ditawarkan. Okay, what do you think about those who advertise that come and be healed, the revival meeting like that, yeah? I do have friends who have ministries of praying for the sick. Ya, saya ada teman-teman yang memang pelayanannya adalah berdoa bagi orang-orang sakit. Just like different ones of us have different gifts. Ya, setiap kita yang berbeda mempunyai karunia yang berbeda. Hopefully I have a gift of teaching. Ya, saya harap saya mempunyai karunia untuk mengajar. Thank you. As well as some other gifts. Ya, dan juga karunia yang lain. But they have a special faith
that when they pray for the sick get healed. Ya, dan mereka mempunyai iman yang khusus sehingga ketika mereka berdoa bagi orang-orang sakit itu sembuh. But not all the sick get healed. Tetapi tidak semua orang sakit disembuhkan. In the people I mentioned in Mozambique, Orang-orang yang saya sebutkan di Mozambik, they're an exception. Almost everybody gets healed. ya mereka itu sebenarnya pengecualian. Hampir semua orang yang mereka doakan itu sembuh. As they go into unevangelized villages and God just does miracles for the honor of his name. Ketika mereka masuk ke dalam desa yang belum pernah diinjili dan Allah melakukan hal yang sangat luar biasa di desa itu. But usually we don't see that. Tetapi biasanya kita tidak melihat seperti demikian. And so it's reasonable to say that God often does miracles. Adalah sesuatu yang masuk akal untuk kita katakan Allah sering melakukan mukjizat. It's not reasonable to say everybody who comes will be healed. Tetapi tidak masuk akal untuk mengatakan setiap orang yang datang akan disembuhkan. And I understand that sometimes people say this because they want to encourage people's faith. Ya, saya sadar bahwa kadang-kadang orang mengatakan seperti itu karena mereka mau menguatkan iman orang lain. But sometimes when people don't get healed, it discourages their faith. Ya, tetapi kadang-kadang ketika orang-orang itu tidak disembuhkan itu malahan mengecewakan mereka dan mengecilkan iman mereka. They say, was there something wrong with my faith? Mereka mungkin berpikir apakah imanku ada sesuatu yang salah dengan imanku. Which isn't necessarily the case. Padahal belum tentu adalah seperti itu. Because again, miracles are samples of the future glory. Karena sekali lagi mukjizat adalah contoh dari kemuliaan di masa depan. Not everybody always gets healed. Dan tidak semua orang selalu akan disembuhkan. And I could give examples of that from the Bible. Ya, dan saya bisa memberikan contoh-contoh dari dalam Alkitab. But I won't belabor the point. Ya, tapi saya rasa cukup sampai di sini. Sebenarnya waktunya udah habis dong. Itu mau dengar lagi, masih ada? Langsung. Oke. We run out of time. Oke, dari audiens singkat. Tepat. Paling banyak 1 menit. Lewat saya cut. Seperti biasa. Jadi ada 3 tempat, satu I think we are going to have people di tengah ya, directly. dan ujung. Ini supaya teman-teman So, bisa there will be berpartisipasi. Kita mau 1 di sana, 1 di tengah, 1 di sana. Oh, itu di sana. Oke. Yeah. 1, nanti sebut nama dan asal. Ada lagi? Atau 1 saja sebelum break? Dari tengah? Tidak ada. Loh, tadi? Tidak ada ya? Oke, 1 saja. Mas, silakan sebut namanya dan pertanyaannya. Bisa bahasa Indonesia? Ya, nanti diterjemahkan Ibu Ina. Tolong mic-nya. Oke. Atau ini Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Vinky Rianto dari STTB Dewey. Saya menanya kalau kapankah orang menerima karunia itu, apakah dia sesudah dia menerima Roh Kudus atau bisa tanpa Roh Kudus orang itu menerima karunia? Jika iya karena orang menerima Roh Kudus baru dia mendapatkan karunia. Apakah mungkin tanpa Roh Kudus itu membuat udah ada Roh Kudus tapi orang itu tidak selamatkan sesuai dengan Apa udah punya Roh Kudus tapi orang tidak? Kadang-kadang makin grogi loh. Maksudnya apa? Jadi Apakah orang bisa harus menerima Roh Kudus baru bisa menerima? Kalau tidak menerima Roh Kudus bagaimana? ya. For Ya, jelaskan someone buat to saya. have the gift of healing, can he only have it after he has received the Holy Spirit, or can he has that gift without the Holy Spirit? You can't have the gifts of healing as designated in 1 Corinthians 12 without the Holy Spirit. Kita dapat mendapatkan karunia menyembuhkan seperti yang dinyatakan di dalam 2 Korintus 12 tanpa Roh Kudus. It's a gift that comes from the Holy Spirit. Itu adalah karunia dari Roh Kudus. But Kita tidak dapat, maksudnya tidak dapat menerimanya tanpa Roh Kudus. Karena itu adalah karunia dari Roh Kudus. what some people mean by receiving the Spirit is different from what some other people mean by receiving the Spirit. Ya, tetapi kadang-kadang orang menafsirkan
menerima Roh Kudus itu antara satu orang dengan yang lain itu berbeda. In 1 Corinthians chapter 12, Di dalam 1 Korintus 12, all of us who are believers in Jesus are members of the body of Christ. semua kita adalah orang percaya adalah anggota dari tubuh Kristus. So all of us have gifts. Jadi semua kita memiliki karunia. All of us have received the Spirit in that sense. Ya, jadi semua kita telah menerima Roh Kudus dalam arti itu. Whatever else we mean by receiving the Spirit. Apapun yang kita maksudkan dengan menerima Roh Kudus. For example, my father-in-law, Misalnya ayah mertua saya, he had a gift of healing. dia mempunyai karunia menyembuhkan. Not everybody got healed, but a lot of people got healed. Tidak semua orang disembuhkan, tetapi banyak orang yang dia sembuhkan. He was a very humble man. Dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Some people would say that he didn't have the Holy Spirit Ada orang yang mengatakan dia tidak memiliki Roh Kudus because he didn't pray in tongues. because he didn't. Yeah, because he didn't pray in Karena tongues. dia tidak berdoa dalam bahasa lidah. But biblically, that doesn't mean he didn't have the Holy Spirit. Tetapi secara biblika itu bukan berarti dia tidak mempunyai Roh Kudus. It just means he didn't have that gift. Ya, hanya berarti dia tidak mempunyai karunia berbahasa lidah. And I'm not diminishing the value of tongues as a gift. Ya, saya tidak menghilangkan bahasa lidah sebagai suatu karunia, tidak meremehkan maksud saya. I pray in tongues myself. Ya, saya sendiri juga berdoa dalam bahasa lidah. But my father-in-law, I would rather have had him pray for somebody who was sick than have me do it. Ya, tetapi bagi saya lebih baik ayah mertua saya mendoakan orang yang sakit daripada saya yang mendoakan. Because they got healed a lot more often when he prayed. Karena ketika dia berdoa, orang lebih banyak kemungkinan disembuhkan daripada kalau saya mendoakan.